Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Jody Setiawan dengan NIM 2022510010. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester tentang manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek dan metode-metode dan implementasi dari manajemen atau metode manajemen proyek tersebut. Pertama-tama, apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah disiplin ilmu untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia, waktu, uang, material, dan lain-lain untuk mencapai tujuan spesifik dalam batasan waktu, anggaran, dan kualitas yang telah ditentukan. Intinya, ini adalah cara terstruktur untuk memastikan suatu gagasan unik dapat diwujudkan dengan sukses. Mengapa manajemen proyek itu penting? Yang pertama adalah pencapaian tujuan yang jelas. Memastikan proyek itu memiliki sasaran yang terdefinisi dan dapat diukur. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya, mengalokasikan tenaga, waktu, anggaran secara efisien untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko, yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, merespon potensi masalah sebelum terjadinya krisis. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas, memastikan hasil akhir memenuhi standar yang diharapkan. Yang kelima adalah peningkatan komunikasi, memastikan semua pemangku kepentingan dari tim, klien, atasan, stakeholder selalu terinformasi. Yang terakhir adalah peningkatan peluang keberhasilan. Proyek yang dikelola dengan baik memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Ada beberapa fase-fase manajemen atau siklusnya. Yang pertama adalah fase inisiasi. Tujuannya adalah mendefinisikan visi awal proyek, tujuan yang ingin dicapai dan mendapat persetujuan. Kegiatan utama adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan. Yang kedua adalah melakukan studi kelayakan, ketiga mengidentifikasi pemangku kepentingan. Keempat adalah mengembangkan proyek karakter atau dokumen formal yang memberi otorisasi proyek dan menunjuk manajer proyek. Yang kedua adalah fase perencanaan, yaitu tujuannya adalah membuat peta jalan yang komprehensif untuk mencapai tujuan proyek. Bagian utamanya adalah mendefinisikan ruang lingkup dalam skop, membuat work breakdown struktur atau WBS, yaitu memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang ketiga adalah mengembangkan jadwal proyek, menentukan urutan tugas, durasi, dan deadline. Yang keempat adalah menyusun anggaran proyek, estimasi biaya, dan alokasi dana. Selanjutnya adalah rencanakan sumber daya, identifikasi kebutuhan tim, material, dan peralatan. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana manajemen proyek, identifikasi risiko, dampak, dan strategi mitigasinya. Selanjutnya adalah membuat rencana komunikasi, bagaimana informasi akan dibagi dengan pemangku kepentingan. Fase selanjutnya adalah fase pelaksanaan, di mana fase ini rencana mulai diwujudkan. Tujuannya adalah melakukan pekerjaan yang didefinisikan dan dalam rencana proyek. Bagian utamanya adalah mengelola tim proyek, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, mengelola pemangku kepentingan dan komunikasi, melakukan pertemuan rutin tim dan pemangku kepentingan. 4 adalah fase pemantauan dan pengendalian. Fase ini berjalan paralel dan fase pelaksanaan. Ini adalah tentang memastikan proyek tetap pada jalurnya. Tujuannya adalah melacak, meninjau, melaporkan kemajuan proyek terhadap rencana, serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Kegiatan utamanya adalah memantau kemajuan jadwal anggaran, mengukur kinerja aktual versus rencana awal, mengelola perubahan ruang lingkup, melakukan kontrol kualitas, memantau dan mengendalikan risiko, dan melaporkan status proyek kepada pemangku kepentingan. Fase terakhir adalah fase penutupan, di mana fase ini menandai selesainya formal proyek. Tujuannya adalah menyelesaikan semua aktivitas proyek, menyerahkan hasil akhir, dan mengarsipkan dokumen proyek. Kegiatan utamanya adalah mendapatkan persetujuan formal dari klien atau sponsor bahwa proyek telah selesai, melakukan serah terima produk layanan akhir, melepas tip proyek dan mengakhiri kontrak jika ada, melakukan audit proyek dan dokumentasi pelajaran yang didapat. Yang terakhir adalah mengarsipkan semua dokumen proyek. Nah,
Setiap manajemen proyek tadi kan ada metode-metodenya. Nah, salah satu metodenya adalah Agile. Agile ini adalah metode yang iteratif dan inkremental. Proyek dipecah menjadi siklus pendek atau sprint dengan pengiriman hasil secara berkala, paling umum menggunakan sprint 1-4 minggu, daily stand-up, sprint review, dan sprint retrospektif. Ada juga Kanban, ini itu berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan pekerjaan yang sedang berjalan untuk meningkatkan efisiensi. Proyek dengan persyaratan yang berubah-ubah atau belum jelas, lingkungan yang dinamis, fleksibel, adaptif terhadap perubahan, feedback berkelanjutan, dan waktu pemasarannya lebih cepat. Kekurangannya adalah membutuhkan partisipasi aktif klien, dokumentasinya mungkin kurang. Yang kedua adalah waterfall. Setiap fase harus selesai sempurna sebelum melangkah ke fase berikutnya. Mirip air terjun, tidak ada jalan kembali. Jadi, kalau bagian A belum selesai, maka tidak diperbolehkan untuk bagian B sampai seterusnya. Jadi dia berurutan seperti itu. Proyek dengan persyaratan yang sangat jelas, stabil, dan jarang berubah. Struktur jelas, dokumentasi lengkap, dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan, masalah baru, atau baru terdeteksi di tahap akhir. Kayak misalnya ngerjain proyek, bukan proyek bidang A, itu hampir selesai dan ternyata ada masalah. Nah, fleksibilitas itu tidak bisa diterapkan di situ karena ia akan mengganggu yang lain karena udah terdeteksi bidang ini adalah 5, bidang B adalah 5, maka harus tidak bisa molor-molor. Jadi seperti itu. Ada ketiga adalah metode hybrid, yaitu menggabungkan elemen waterfall untuk fase awal atau akhir yang stabil dan agile untuk fase pengembangan yang dinamis. Cocok untuk proyek besar dengan bagian yang stabil dan bagian lain yang butuh fleksibilitas. Keuntungannya adalah menggabungkan kontrol dan fleksibilitasnya. Nah, jadi kekurangan ada di agile itu dimasukkan ke waterfall. Jadi, kekurangan waterfall bisa ditangani oleh metode agile. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah CPM atau Critical Path Method. Teknik penjadwalan yang mengidentifikasi jalur kritis, proyek urutan aktivitas terpanjang yang menentukan durasi total proyek. Setiap keterlambatan pada jalur ini akan menunda seluruh proyek. Cocok untuk proyek di mana waktu penyelesaian sangat penting dan durasi aktivitas dapat diperkirakan dengan cukup akurat, misalnya konstruksi, event management. Keuntungannya adalah memberikan durasi proyek yang jelas, membantu fokus pada aktivitas krusial. Selanjutnya adalah PERT, mirip CPM, tapi digunakan untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi dalam durasi aktivitas, menggunakan 3 estimasi, waktu optimis, pesimis, dan paling mungkin. Untuk menghitung durasi rata-rata tertimbang, cocok untuk proyek penelitian dan pengembangan R&D atau proyek yang sangat inovatif. Keuntungannya adalah mempertimbangkan ketidakpastian, memberikan rentang waktu. Alat penting dalam manajemen proyek. Ada beberapa alat, yaitu seperti perangkat lunaknya manajemen proyek itu adalah Microsoft Project, Jira, Asana, Trello, Monday.com, ClickUp, Smartsheet, lalu diagram Gantt yang visualisasi jadwal yang menunjukkan tugas, durasi, dan ketergantungan. Ada WBS, diagram hierarkis yang memecah proyek menjadi komponen yang lebih kecil. Ada metrik risiko, alat yang mengidentifikasi menilai risiko, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan proyek Anda secara signifikan. Itu poin pentingnya. Ada juga metode tambahan kayak sebenarnya bukan tadi itu kayak metode umum lah. Ini adalah metode tambahan yang sekiranya hmm, bisa membantu ataupun bisa dikatakan jarang dipakai. Kayak misalnya LP, Linear Programming. Linear Programming adalah metode matematis yang dirancang untuk membantu manajer membuat keputusan optimal dalam mengalokasikan sumber daya. Ada lagi CPM. CPM adalah Critical Change Project Management.
adalah metode manajemen proyek yang berfokus pada sumber daya dan penanganan variabilitas atau ketidakpastian untuk memastikan proyek selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. CCPM merupakan ekstensi dari Theory of Constraint atau TUC yang diterapkan khusus dalam lingkungan proyek. Nah, apa sih linear programming itu? Dalam konteks manajemen proyek, LP itu digunakan untuk membuat keputusan yang efisien terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, elemen-elemen kunci ini ada fungsi objektif yang meminimalkan total biaya proyek, memaksimal kecepatan proyek, memaksimal penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah variabel keputusan, durasi setiap aktivitas proyek, jumlah sumber daya yang dialokasikan, tingkat crashing. Yang ketiga adalah kendala, kendala durasi aktivitas, kendala pendahulu, sumber daya, anggaran, dan tenggat waktu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik dari suatu fungsi objektif, baik itu memaksimalkan atau meminimalkan dengan mempertimbangkan serangkaian kendala yang linear. Nah, kalau CCPM itu intinya adalah menangani 4 faktor masalah yang sering terjadi pada proyek. Yang pertama kayak student syndrome, yaitu kecenderungan yang menunda memulai pekerjaan hingga menit terakhir meskipun ada waktu luang yang cukup. Yang kedua adalah Parkinson Law. Jika satu tugas diberi alokasi waktu 10 hari, ada kemungkinan besar akan memakan waktu 10 hari meskipun bisa diselesaikan dalam 7 hari. Yang ketiga adalah multitasking yang buruk, yaitu berpindah-pindah antar tugas yang berbeda secara terus-menerus, tapi bagiannya A itu belum selesai, jadi belum belum fix selesai gitu. Jadi A belum selesai udah pindah ke B, B belum selesai udah pindah ke C. Jadi itu akan memperburuk situasi. Yang keempat ada tambahan waktu cadangan untuk safety time yang berlebih. Ini mengabaikan penumpukan waktu cadangan yang tidak terpakai atau disalahgunakan. Nah, CPM itu mengatasi masalah-masalah di atas dengan pendekatan seperti berikut. Jika estimasi durasi tugas realistis. Dua, ada mengidentifikasi critical change. Tiga, penggunaan buffer atau penyangga terpusat. Nah, ini adalah contoh proyek dengan CPM, yaitu penjadwalan proyek minimarket dengan menggunakan metode CPM. Nah, bisa kita lihat bahwa ada data-datanya bahwa kayak kegiatan A, item pekerjaan, durasi, biaya. Kegiatan A adalah pekerjaan persiapan dengan durasi 2 minggu dengan biaya 30 juta sekian sampai K. Nah, ini adalah hubungan ketergantungan kegiatan. Kegiatan A, pekerjaan persiapan, tidak punya pendahulu, memiliki waktu durasi 2 minggu. Nah, waktu B, pekerjaan pondasi, itu punya pendahulu A. Jadi, pekerjaan B itu tergantung pada pekerjaan A dengan durasi 3 minggu. C pun begitu, pekerjaan struktur beton itu juga tergantung pada B. Nah, dengan durasi 4 minggu. Nah, yang D, pekerjaan dinding, pendahulunya adalah B. Kenapa? Karena dinding dan struktur beton kalau nggak ada pondasi nggak bisa berlanjut, nggak bisa jalan. Makanya itu pondasi B, pekerjaan pondasi harus diselesaikan terlebih dahulu. Begitupun seperti yang lain-lain sebagainya. Setelah diketahui durasi waktu dari masing-masing pekerjaan, selanjutnya dibuatkan jaringan kerja atau network planning yang menggambarkan jaringan kerja. Cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian terdiri dari 2 tahap, yaitu perhitungan maju (forward computation) dan perhitungan mundur (backward computation). Bisa dilihat gambar sebagai berikut. Nah, dari tabel di samping diketahui bahwa jalur kritisnya adalah A, B, C, E, F, H, J, K. Dengan waktu yang dibutuhkan 17 minggu, jadi waktu penyelesaian proyek yang optimal dengan asumsi perhitungan waktu formal diambil dari jalur kegiatan terpanjang yaitu 17 minggu. Demikian presentasi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.